Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatun Nazila dengan NIM 240101010185 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Lokal C24. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS Qiraatul Kutub yang berjudul Al-Iffatu wal Qana'atu wadidduhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iffatu wal qana'atu minal akhlaqil hasanah was-sifatil jamilah wa ma'nal iffah an yamna'ul insanu nafsahu 'anil muharramati wa yajtaniba ma la yajmulu minal 'adati hatta yakuna 'afifal yadi la yasriku wa la ya'khudhu haqqa ahadin bila idnin minhu wa la yu'di ay makhluqin biyadihi wala yaktubu syai'an la yaliqu bisyarafihi wala yaghusyu ahadan. Artinya, iffah dan qana itu adalah salah satu akhlak yang baik dan sifat yang indah. Dan iffah artinya mencegah manusia terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan menghindari dari apa-apa kebiasaan yang buruk. Sehingga menjaga tangan, tidak mencuri, tidak mengambil hak-hak orang lain tanpa izin, dan tidak mengganggu orang lain. Wala yaktubu syai'an, dan tidak menulis la yaliku bisyarafihi, yang tidak baik dengan kemuliaan. Wala yaghusyu ahadan, dan tidak menipu. Jadi, iffah adalah salah satu akhlak yang baik dan disebut juga sebagai sifat yang indah. Iffah di sini dikatakan bahwa kita mencegah, iffah itu adalah sifat yang mencegah manusia dari hal-hal yang buruk dan menghindari dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sehingga menjaga tangan, seperti contohnya tidak mencuri atau tidak mengambil hak-hak orang lain dengan tanpa izin, dan tidak mengganggu orang lain. Wa an yakuna afifar rijla la yamshi biha ila ma'siyatin. Dan iffah yaitu menjaga kaki, tidak berjalan kepada hal-hal yang maksiat, au ila idain ahadin, dan tidak mengganggu seseorang. Hafifal lisan, menjaga lisan, la yantiqu bikalamin la yaliqu bihi, tidak boleh berkata-kata dengan perkataan yang tidak pantas. Hafifas sam'i, tidak menjaga telinga, la yusgi ilal masmu'atil muharramati, tidak mendengar dengan hal-hal yang diharamkan. Afifal basari, menjaga penglihatan, la yanzuru ila ma la yahillu aw la yajmulun nazaru ilaihi, tidak melihat kepada apa-apa yang tidak halal dan tidak pantas untuk dilihat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya penglihatan dan pendengaran dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi iffah itu adalah kita menjaga diri kita, seperti menjaga kaki, kemudian menjaga tangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran, dan menjaga penglihatan, agar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Contohnya tadi seperti berjalan ke tempat maksiat, atau mengambil hak orang lain, atau juga berbicara yang tidak pantas. Kenapa? Karena seperti firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya semua itu, contohnya seperti tangan tadi atau kaki tadi, dan penglihatan, pendengaran, serta lisan, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Untuk apa kita pergunakan semua tubuh kita yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Wa an yakuna afifan nafsi la yatawassa'u fi syahawati. Dan iffah yaitu termasuk juga menjaga hawa nafsu, tidak berlarut-larut kepada syahwat. Wala yaj'alu hammahu nailal maladdati, dan tidak menjadikan keinginan hanya meraih kenikmatan semata. Bal yaqna'u minha bil mawjudi, akan tetapi menerima apa yang sudah ada. Wala yatakallaful mafquda
dan tidak memaksa mengadakannya. Wala ya'ishu 'aisyatal israfi wat tarafi, dan tidak hidup boros, mewah, dan mengemis. Wala yatlubu min ahadin syai'an, dan tidak meminta sesuatu dari seseorang. Jadi iffah juga termasuk menjaga hawa nafsu. Di sini dikatakan menjaga hawa nafsu yaitu artinya tidak berlarut-larut terhadap syahwat, lalu tidak menjadikan keinginan itu hanya untuk meraih kenikmatan semata. Nah, artinya kita disuruh untuk menerima dan mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah dan tidak mengadakan atau tidak memaksa apa yang tidak ada untuk diadakannya. Dan tidak hidup boros, mewah, dan mengemis. Artinya kita hidup sederhana dengan apa yang sudah diberikan dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak meminta sesuatu dari seseorang. Nah, dengan memaksa menghendaki apa yang tidak ada, kemudian kita meminta-minta kepada orang lain, kemudian mengemis kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan. Karena itu kita disuruh untuk menjaga hawa nafsu yang ada di diri kita. Karena itu termasuk salah satu iffah juga. Wa minal iffati aidon an la yamudda 'ainaihi ila ma 'inda ghairihi min ta'amin aw syarabin aw libasin aw ghairi dzalik. Termasuk iffah juga apabila manusia tidak memandang makanan atau minuman atau pakaian dari orang lain. Faida ra'a ahadan ya'kulu, apabila melihat seseorang yang sedang makan, layak rubu minhu liyuta'ayahu min ta'amihi, tidak mendekatinya akan diberi dari makanan tersebut. Jadi termasuk iffah juga ketika kita melihat makanan orang lain atau minuman orang lain atau pakaian orang lain, kita tidak memandang seolah-olah kita ingin memiliki tersebut. Di sini dikatakan ketika ada seseorang yang sedang makan, kita tidak diperbolehkan untuk mendekatinya seolah-olah kita ingin meminta atau ingin diberi makanan tersebut. Karena menjaga sifat dari hal yang seperti itu termasuk dari sifat iffah juga. Wa idza sami'a biwalimatin, dan apabila mendengar sebuah walimah, la yahduruha idza lam yud'a ilaiha, tidak menghadiri apabila tidak diundang ke tempatnya. Kaila yakuna tufailiyan, janganlah menjadikan tamu tidak diundang. Dani'an nafsi makruhan inda jami'in nafsi, berjiwa rendah dan tidak disukai oleh orang lain. Nah, jadi ketika kita juga mendengar sebuah walimah atau sebuah pesta, maka janganlah kita datang seolah-olah kita diundang, padahal sebenarnya kita tidak diundang. Kenapa? Karena hal tersebut bisa merendahkan harga diri dan tidak disukai oleh orang lain. Kesimpulannya, jadi iffah itu tidak hanya menjaga tubuh, tetapi juga menjaga nafsu dan menjaga harga diri. Menjaga tubuh seperti menjaga tangan, menjaga kaki, kemudian menjaga pendengaran, menjaga lisan, dan menjaga penglihatan. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Lalu menjaga hawa nafsu, yaitu tidak hidup boros, hidup bermewah-mewahan hanya untuk kenikmatan semata, dan tidak mengemis-ngemis atau meminta hak yang tidak diizinkan dari orang lain. Lalu menjaga harga diri, contohnya seperti tadi, tidak mendengarkan pembicaraan orang lain yang bersifat privasi, lalu tidak memandang pakaian atau makanan orang lain, kemudian tidak mendekati orang lain ketika sedang makan, karena semuanya itu termasuk dari sifat iffah dan menjaga harga diri kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.